Coba bedah di sini, kita uji apakah ada salah atau tidak. Silakan. Oke. Ya, saya mau tanya Bang Indra. Orang jahiliyah itu bertauhid atau enggak? Tidak bertauhid. Tidak bertauhid. Sejak kapan orang jahiliyah disebut bertauhid? Tauhid itu ketika unsur rububiyah, uluhiyah, Kenapa? asma wa sifat semuanya terpenuhi. Double ini suara siapa yang Ketika double? salah satunya dilanggar, sedangkan salah orang duanya jahiliyah dilanggar, juga atau meyakini ketiga-tiganya bahwasanya dilanggar, maka tidak bertauhid. Aduh, putus-putus suaranya. Itu pakai Bukan, ini ada yang perangkat double, lain, ada yang sambil double. itu Bang. Udah saya ganti HS dulu. Safia itu jangan sambil di open itunya suaranya. Sambil di open itunya. Coba nanti naik lagi ya. Bentar saya pakai double, handset double. dulu. Ini Oh, Justru Dua perangkat. pemecahan menjadi 3 perangkat ya, uluhiyah, Enggak, rububiyah, asma wa ini sifat. saya mau tanya Sapia Langit Biru ini, mohon maaf, Muslim apa Kristen? Muslim. Kalau Muslim tidak perlu saling anu di room lah tentang tanya rububiyah, uluhiyah. Janganlah. Iya, jangan menyerang penjelasan orang begitu loh. Iya. Kita saling melengkapi saja, saling melengkapi jawaban-jawaban saudara kita. Tidak mengkanter, karena memang apa yang disedangkan Bung Indra itu benar. Udah benar itu. Iya, sudah benar. Memang ya. Nanti terakhir wa asma wa sifat. Nah, disitulah kuncinya, laisa kamislihu syai'un. Nah, tidak ada yang serupa. Akhirnya akan mencakup ke atas, baik rububiyah maupun uluhiyah. Makanya tiga-tiganya harus disatukan. Kapan berdiri sendiri maka akan keliru gitu. Contoh qiyamuhu binafsi, berdiri dengan sendirinya. Gugur Yesus. Qiyamuhu binafsi, berdiri dengan sendirinya. Tidak butuh oksigen, tidak butuh minum, tidak butuh makan, tidak butuh berak, tidak butuh tete, tidak butuh oksigen, Itu kan bisa saja dibangkit, double. Nah, dok. Bisa jadi dibangkitkan, dok. double. Nah, dok. Bisa jadi dibangkitkan, dok. Itu kalau suaranya mantul, jangan cuma keluar dari room, terus masuk Keluar lagi. dari Tetap aplikasi. mantul. Keluar dari TikTok. Keluar dari aplikasi TikTok, masuk lagi. Nah, saya ada ini Bang Indra. Ada satu hadis dari Rasulullah ini ya. Ini kana al-musyrikuna yaquluna labbaika la syarika lak. Qala fa yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yalakum qad. Ya, fa yaquluna illa syarikan huwa laka tamlikuhu wa ma malaka yaquluna hada wa hum yatufuna bil bait. Ini dalam hadis riwayat Bukhari. Dahulu kaum musyrik berkata, labbaika la syarika lak. Kami memenuhi panggilanmu ya Allah, tidak ada syarikat bagimu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, celaka kalian. Sudah cukup. Jangan diteruskan. Karena apa? Yang dimaksud sekutu di sini itu kecuali sekutu miliknya merupakan milik, engkau memilikinya dan dia tidak memiliki apa-apa. Mereka mengucapkan ini tatkala mereka tawaf di Ka'bah. Ya, ini mereka meyakini bahwa Allah yang tempat dimintai doa, Allah yang menciptakan langit dan segala sesuatu. Tapi di saat mereka beribadah, mereka tidak mengesahkan Allah. Itu yang bahayanya di situ. Jadi tidak bisa disebut mereka bertauhid secara sempurna. Saya membacakan inilah. Silakan. Silakan. Makanya tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Bukan apa ya? Bukan perkara baru, bukan bid'ah yang baru yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya, tapi dalam Al-Qur'an itu sudah ada. Dia hanya mengintis saja. Betul, sudah ada itu. Sekarang ketika Allah mengatakan huwallazi khalaqalakum fil ardi jami'an tsumma stawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat
wa huwa bikulli syai'in alim. Itu rububiyah atau bukan? Alhamdulillahi rabbil alamin. Rububiyah atau tidak? Di Al-Fatihah itu mencakup semuanya tuh. Wa ilahukum Rububiyah, ilahu wahidun la ilaha illahu. Itu uluhiyah atau tidak? Al-malikul salamul mu'minuna muhaimin. Itu asma wa sifat atau tidak? Asma sifat. Itu asma wa sifat. Nah, itu bukan karangan beliau. Beliau hanya mengambil dari Al-Qur'an apa yang ada. Itu saja kalau menurut saya. Tapi kalau mau dibantah ada kitab yang lebih bagus. Hari ini juga saya akan ikut kitab itu. Karena ini rugi kalau kebenaran saya tidak ikuti. Kan kita bukan. Ya, itu sudah tertera di dalam Al-Qur'an, berarti sudah selesai itu. Tidak ada perdebatan lagi dan antara Masalahnya dia tadi mempersoalkan masalah ini. Wa idz qala lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Nah, itu yang jadi itu persoalan beda tadi. lagi. Itu beda lagi, itu pengertiannya di situ bahwa Allah yang menjadi subjek di situ menyuruh kepada sang iblis untuk menghormati Adam sebagai khalifah di dunia. Coba baca di situnya apa? Di situnya tercatatnya ibadah atau hanya penghormatan. Sujud itu bisa kepada raja, tapi ketika ada ibadati di situ masuk ibadah, itu berarti iblis harus beribadah kepada Adam. Di situ kan maknanya bukan ibadah, Bang. Wallahu a'lam bishawab. Saya bukan jatuhnya penyembahan, ya, gitu kan? Iya, wallahu a'lam bishawab ya. Karena di situ kalau yang saya tahu ini pas judu ya, kalau nggak salah ya. Iya, Itu sebagai lebih kepada penghormatan itu. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Ya, Bang Syafi'a ini masih doubling suaranya. Kan Bang Sapia apa maksud silakan. Maksud silakan. Coba bicara. Silakan Bang, kalau ada kitab yang lebih bagus dari itu, dari kitab Tauhid, Ushulus Thalatha, Nawaqidul Islam, Qawaidul Arba. Hari ini juga saya akan mengikuti kalau itu lebih bagus. Karena rugi, kebenaran saya tinggalkan rugi sekali. Kan gitu Abu Habib. Nah. Coba tes bicara. Tauhid. Bang Saf. Ya, coba. Tidak ada suaranya, coba. Coba Boba. Ada suaranya enggak? Ya ada. Ada tapi masih double. Bagaimana? Masih doubling. Ini sudah keluar benar. Coba sudah keluar ya? Coba ngobrol. Sudah keluar, ini baru masuk lagi. Coba. Ini bagus. Oke, aman. Lanjut. Sudah bagus. Aman ya. Aman. Oke. Lanjutkan. Tadi kan Bang Indra menjelaskan tentang keutamaan tauhid ini menurut versinya Bang Indra ini tentang tauhid 3 atau usulus salasa, nawaqidul iman dan sebagainya. Saya koreksi, bukan versinya Bang Indra, bukan Bang Indra mengutip daripada Al-Qur'an. Itu ada tadi di cerita dia. Jangan Anda berasumsi bahwa itu adalah kutipan dari Bang Indra. No. Itu dia mengutip daripada Al-Qur'an. Ya, dari kan mengutipnya dari Al-Qur'an kan semuanya tadinya berdasarkan Al-Qur'an. Nah, coba gimana Bang Indra menjelaskan tentang wallahu ala arsyis tawa, coba saya mau dengar dulu. Kita diskusi secara ilmiah ini. Enggak, gini, sebentar. Kalau Anda mengajak diskusi dengan Bang Indra secara Islam to Islam, saya bawa ke Zoom mau. Ke Zoom aja. Jangan di sini. Jangan di sini. Bawa enggak ke Zoom? Ke Zoom. Saya tanya Anda mau nggak kalau saya tarik ke Zoom? Soalnya nanti Kenapa enggak di sini aja? Anda saya tanya. Nanti digoreng sama hotel. Kok di sini saja nggak boleh? Nanti digoreng sama hotel. Kalau mau di Zoom. Kenapa dibatasi? Diskusi itu bebas aja di mana aja boleh. Iya, tapi yang pendengarnya Nanti saya ini RAM-nya rendah, tidak bisa di zoom. Kalau di zoom juga Bisa. sama seperti ini nanti gangguan. Di sini aja. Justru Zoom itu ringan, TikTok yang berat. Zoom lebih ringan daripada TikTok. Nah itu. Ayo kalau mau di Zoom saya sediakan. Bang Ade, biasanya siapa yang nggak mau di Zoom? Siapa biasanya ya?
Iya. Yang selalu jangan, menolak jangan, diajak jangan. di Zoom biasanya siapa ya? Kita gini, kalau kita berbicara di Zoom, kalau kita diskusi di Zoom itu bisa dieksplor semua. Anda Ya, bisa buka cuman- aplikasi apapun, kitab Anda kita bisa dibuka. Ketika kamu di sini dibatasi harus kemampuan, benar-benar kemampuan mencatat dan otak. Ya, sedangkan itu Di Zoom- kemampuan Zoom yang tinggal sangat tunjukkan. terbatas bagi manusia. Kalau di Zoom kamu bisa explore besar-besaran kamu. Gimana kalau Pindah saya di Zoom aja, di Zoom Ya, Bang Ade, kalau Bang saya Ade di tarik Zoom, kamu tarik ke aja Zoom. ke Zoom. Mau nggak? Ya, mau di M3 Oke, apa kirim di linknya mana? Zoom, kirim gimana? Oke, kirim. Ya, nanti Gimana nih Bang nanti Indra? DM aja. Bentar, paket saya ada nggak untuk ke DM aja. JCC Ada aja paket daftar. nggak? Indra Bos Bahasa paket cuma mau paket TikTok. JCC. nggak bisa di rumah. Sorry, paket saya M3 cuma paket boleh, TikTok. M3 boleh, Jadi M3 nggak ada, boleh. M3 boleh M3. Nanti saya hubungi Kang Lian. Bentar, Bang Ade, kalau bisa tetap di TikTok, tapi di private, jadi hanya 6 orang aja, nggak ada penonton. Kalau bisa. Loh. Tapi karena mohon maaf nih, saya baru cek, paket internet saya yang biasa nggak ada, saya hanya punya paket TikTok. Oke. Kalau ada persetujuan dari Bang Indra Mose, silakan di sini. Gimana Bang Abu? Gimana cara private-nya gimana? Live Nggak bisa, privat nggak gimana tuh? bisa. Nggak bisa di privat, cuman bisa dibisukan aja komen. Kalau mau bisukan komen aja, Bu. Oke, Ya, bisukan komen aja. Tapi Enggak, kalau ada enggak, Oten yang masuk sama saja, Nah, cuma itu. juga dengar. Enggak, saya tanya Bang Sapia Langit Biru ini ya. Anda mau mempertanyakan apa kepada Bang Indra? Tadi Bang Indra sudah membawakan dari Al-Qur'an, apalagi kita sudah selesai dengan masalah itu. Oke, Apa jadi yang mau Anda kita kupas secara tanyakan? tuntas berdasarkan Al-Qur'an, berdasarkan hadis tentang tauhid 3 ini. Loh, kalau saya mendebat Anda, saya memahami Allah. Nah, kita nggak sebagai debat, di sini Enggak, kita sebentar. diskusi. Iya, diskusi. Ketika saya memahami Allah itu adalah satu-satunya. Sebentar. Tumastawa alal aras atau gimana? Ketika saya gitu. sebentar Bang Indra, sebentar. Ketika saya memahami bahwa Allah satu-satunya Tuhan ya, tidak ada tandingan, itu saya cukup dengan apa ya? Dengan Asmaul Husna dan Quran surat Al-Ikhlas sudah selesai, cukup. Apalagi? Oke, jadi kita coba diskusikan itu bagaimana menurut pemahaman Bang Indra yang Bang Indra pahami selama ini tentang hubungannya dengan tauhid 3 itu bagaimana? Tumastawa alal aras gitu ya, Bang ya. Silakan. Ya wallahu ala arsy kullu shay'in halikun illa wajha. Nah, yadullah fawqa aydihim kita bahas itu berdasarkan tauhid 3. Nah, gimana itu? Oh, boleh Bang Abu Adit, silakan ya. Tapi ini bukan untuk saya dengan Anda saja ya, Bang, karena saya kan keterbatasan ilmu. Oke, semua boleh menanggapi. Oke. Iya. Jadi siap. sedikit dari yang saya ketahui, tapi sebelum saya berdiskusi, saya perkenalkan bahwa saya Indra Mose adalah orang yang selama ini menganggap selama saya sekolah sampai D3 itu, saya menganggap bahwa satu kelas itu saya orang paling butuh. Bahkan ketika guru saya bertanya, siapa siswa di sini yang paling susah menangkap pelajaran, itu saya mengangkat tangan ya, saya paling susah menangkap pelajaran. Tetapi karena saya menganggap bahwa saya adalah orang yang susah menangkap pelajaran, kemudian saya siasati dengan rajin belajar. Seperti itu. Jadi saya perkenalkan bahwa saya Indra Mose adalah orang yang bodoh, itu aja. Yang pertama. Nah, yang kedua, bahwasanya ketika ditanyakan ya kan, ainallah ya kan, atau ditanyakan tumastawa alal aras atau inallaha ala arsistawa, maka saya saya memahaminya dengan zahirnya saja. Ketika Allah berkata bahwa Allah itu beristiwa di atas aras, ya Allah beristiwa. Allah benar-benar ada di atas aras. Makanya ketika ditanyakan ainallah fis sama, itu jawaban saya, Bang. Seperti itu, Bang. Kurang lebihnya seperti itu. Mungkin Abu Hadid mau menambahkan ainallah dan bagaimana Allah. Silakan. Kita ini dengar dulu penjelasannya Bang Syafi'ah itu gimana? Oh, siap, Bang Syafi'ah. Nah gini, kalau kita memahami ayat-ayat Al-Quran yang mutasyabihat ini cuma zahirnya dengan meniadakan takwil, gimana dengan paman kana fi hadhi dunya a'ma fa huwa fil akhirati a'ma? Silakan jelaskan. Maka kan di dalam Al-Quran disebutkan Allah itu laisa kamitslihi syai'un, Allah tahu tidak ada serupanya. Maka bagaimana kita menyerupakan Allah Ta'ala berdiam di aras?
Sedangkan Allah Ta'ala yang jadi pertanyaan lagi nanti, kalau Allah Ta'ala di aras, sebelum Allah Ta'ala menciptakan aras, Allah Ta'ala di mana? Ya wallahu a'lam, saya tidak bisa menjawab apa yang Allah tidak menurunkan ilmu tentang itu. Nah, jawablah berdasarkan Al-Quran. Tadi kan pemahaman Bang Indra berdasarkan Al-Quran dan makanya hadis. Bang, berdasarkan Al-Quran, Allah mengatakan innallaha ala arsistawa. Ya saya memahami zahirnya saja bahwasanya Allah itu benar-benar di atas arsy. Peristiwa di atas arsy itu aja kan Allah menjelaskan seperti itu. Terus saya mau mengambil dalil di mana lagi? Apakah saya harus menggunakan filsafat? Makna istiwa itu menurut Bang Indra gimana itu? Makna istiwa itu gimana? Mana istiwa ya dia di atasnya tuh, di atasnya aras. Peristiwa Di atasnya aras. ya. Nah, terus Allah Ta'ala di aras. Sebelum Allah Ta'ala menciptakan aras, Allah Ta'ala di mana? Sebentar. Ente gini ya, yang saya tahu, ente dari tadi nyerocos aja nanya ke Bang Indra. Kalau seandainya ente tahu, coba kami juga di sini ingin belajar. Coba terangkan sama Anda kalau bukan berdebat bentar, tapi Bang ingin Ade. diskusi. Saya menjawab dulu, Kang Ade. Enggak, sebentar Bang Indra. Saya tanya ente nih. Kalau ente ingin berdiskusi, berdiskusilah. Saya di sini sebagai orang Santai yang aja, kurang Bang. berilmu. Nggak usah ngegas, Aku santai, ente yang nggak santai di sini. Saya tanya ente ingin berdiskusi atau ingin berdebat? Saya tanya. Nah, saya ingin berdiskusi ini tentang kalau pemahamannya Bang Indra, seandainya ente, kalau seandainya sebentar. Kalau seandainya ente ingin berdiskusi, pemahaman ente dulu paparkan di sini, baru kamu bertanya tentang perbedaan dengan Bang Indra. Itu yang benar, bukan kamu dari tadi kamu bertanya terus ke Bang Indra, sedangkan aku nggak tahu pemahamanmu tentang masalah tauhid. Coba jelaskan dulu pemahamanmu, baru kau bertanya kepada Indra Moshe. Begitu cara berdiskusi. Ya, betul. Nanti sedikit saya jawab, Pak. Oke. Ente dari Bang, tadi santai aja, Bang. emang ente ingin disebut pintar apa? Bentar, ketika ditanyakan kepada saya, Sabar, Bang Ade, sabar. Di manakah Allah sebelum Allah menciptakan aras? Ya, Allah tidak memberikan dalil baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis, ya kan, melalui nabinya. Ya saya la adri, saya tidak tahu. Sedangkan kan Allah Ta'ala ada menjelaskan di Al-Quran. Allah Ta'ala itu laisa kamitslihi syai'un. Betul, laisa kamitslihi syai'un. Makanya dalil tentang tauhid ini, Ya. dalil tentang tauhid itu yang jelaskan Allah Ta'ala itu laisa kamitslihi syai'un, tidak ada serupanya. Bentar, Bang Indra, biarkan dia menjelaskan. Kalau ada dalam Al-Quran, di dalam hadis, ya kan? Kalau ada dalam Al-Quran maupun hadis yang menjelaskan bahwa Allah, tempatnya Allah sebelum Allah menciptakan aras dan langit dan bumi, di mana? Ya saya akan jawab dengan itu. Tapi karena Allah tidak memberikan itu, ya saya jawab la adri, wallahu a'lam bishawab. Saya tidak tahu. Allah lebih mengetahui. Begitu saja. Bagaimana Abu Hadi? Sudah betul atau salah jawaban saya? Tapi begini aja, biarkan abang ini dulu menjelaskan, nanti baru beliau bertanya tanggapan bagaimana. Ada Bang Yosi. Silakan Bung Safiat, tangkan Allah itu di mana sebelum segalanya, sebelum adanya ciptaan. Silakan. Oke. Putri Faria Kirim. Silakan. Dalilnya di mana? Silakan. Oke. Nah, saya mengutip dari perkataan Sayyidina Ali nih tentang ditanya Allah Ta'ala itu di mana. Nah, ini jawaban Sayyidina Ali. Kana Allah adalah Allah, wala makana. Allah Ta'ala itu tidak ada tempat. Wahwal kan dan sekarang ketahuan Allah Ta'ala akhirnya, itu kan. ala makana alaih. Kan ketahuan akhirnya kebuka juga. Iya. Tidak tahu juga. Ya, udah tahu Sama. kebuka sekarang akhirnya dia ini siapa, ya kan? Perkataan sahabat Ali radhiyallahu anhu itu terdapat di dalam kitab apa, melalui jalur periwayatan siapa, Pak? Brengsek lu. Bentar. Subhanallah. Bentar dulu. Ya. Katanya mau dalilnya, mau keterangannya. Kebongkar dari muncungnya sendiri nih. Siapa dia? Orang-orang Syiah ini pasti akan menyelisihi Al-Quran. Sekarang begini ya. Aduh, gimana nih? Bentar, ini nggak usah gitu lah. Kita santun saja, kita adem. Jadi begini ya.
Jadi saya sendiri dia mau akan- menyelesaikan Al-Quran. Bentar. Saya akan membalikan ke saudara Siva. Jadi begini Siva, Anda tadi bertanya di mana Allah, ya kan? Di manakah Allah sebelum Allah menciptakan ciptaannya? Saya jawab, ana la adri wallahu a'lam bishawab. Saya tidak tahu, Allah yang lebih mengetahui. Kemudian Anda menjawab bahwasanya Allah tidak punya tempat. Berarti kan jawaban saya di awal itu Anda ulangi saja. Terus kenapa tadi Anda menjawab bahwasanya Allah Ta'ala di aras? Nah kan Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Qur'an, innallaha 'ala arsyistawa, tsumastawa 'alal arsy. Allah sendiri Ada katakan. 8 ayat. Oke, kita jelaskan lagi nih. Iya. Silakan lanjut. Itu tadi kan kalau menurut Sayyidina Ali mungkin lain tidak sependapat. Ini perkataan Sayyidina Abu Bakar ini. Oke. Ketika ditanya tentang zat Allah Ta'ala, di mana Allah Ta'ala? Aina Allah? Ini jawaban beliau. Innallah, bahwasanya Allah khalaqal arsya, menjadikan aras itu apa tujuannya? Izharan likudratihi, untuk menampakkan kekuasaannya. Walam takhidu makanan lidzati, bukan menjadikan tempat bagi zatnya. Itu kata Abu Bakar ya. Bang Ade, bentar Iya. Bang Ade, ini Umi. Apa itu kata Abu Bakar? Umi, pertanyaan ini sudah Umi dengar waktu debat antara umat Islam dengan Syiah di WhatsApp. Pertanyaannya seperti ini, Allah di ars lagi ngapain? Yang ada jawab itu apa? Coba pertanyaannya, lagi jongkok, lagi ngangkang, apa lagi duduk? Ini jawabannya seperti itu. Ini orang-orang sebentar, kayak Umi. begini yang menyelesaikan Sebentar, Umi. Al-Quran. Sebentar Umi. Abu Bakar mendapatkan pengetahuan Bentar, itu dari Umi. mana? Saya ingin tahu. Umi, saya ingin mau tahu. nanya, menyelesaikan Al-Quran di mana? Sebentar saya tanya ente. Abu Bakar berstatement seperti itu, pengetahuannya dari mana? Tolong tunjukkan ya, sanadnya, semuanya. Coba tunjukkan. Apakah Abu Bakar mendapatkan pengetahuan itu dari Rasulullah? Atau dia mendapatkan dari mana dari Allah? Nauzubillah gitu kan. Silakan. Jawab. Syariat utama kalian saja sudah menyelesaikan Al-Quran. Takia itu menyelesaikan Al-Quran. Enggak, sebentar, Umi. Saya tanya. Umi, seorang yang Umi, beradab sebentar, itu Umi. tidak akan menuduh orang sembarangan sebelum tahu. Saya mengambil ini dari mana? Iya. Enggak, saya tanya. Ini saya mengambil dalam Bagus, kitab bagus. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah atau Akidah Tantawiyah. Saya tanya Anda, ketika Anda mengatakan Abu Bakar, ya Sayyidina Abu Bakar. gitu. Ya, dari mana dia mendapatkan statement seperti itu? Mendapatkan Silakan. perkataan Abu Bakar gitu. Kang Ade tanya dari kita. Ya jadi dari Nabi lah, bukan dari mana lagi. Gurunya para Ya, sahabat silakan, itu adalah Nabi. tunjukkan. Anda berkata bahwa Sayyidina Abu Bakar berkata seperti itu dari kitab apa Anda dapati? Abu Bakar berkata seperti itu. Ini sayangnya saya tidak bisa open cam nih. Seandainya bisa open ini, saya lihatkan kitabnya. Oh iya, nama Perkataan kitabnya itu apa? sama dengan saya dapat di sini, studi Syiah. Sama, itu ada perdebatan agama dan itu ditanya oleh orang-orang Yahudi, pendeta-pendeta Pertanyaannya Yahudi. Ini saya mau sama nanya tadi ke itu. Umi, katanya Iya, kenapa? saya ini menyalahi Al-Quran dan Sunnah. Mana coba yang menyalahi Al-Quran dan Sunnah? Tadi Bang Indra Di mana sudah ini? menyatakan, di dalam Al-Quran Allah hanya sebatas itu menjelaskan. Lalu Anda menambahkan bahwa ini penjelasan dari Ali. Artinya Anda menyelisih Al-Quran. Al-Quran tidak menjelaskan seperti itu. Wallahu Berarti- a'lam bisawab. Berarti Anda Kenapa? berstatement bahwasanya Ali itu menyelisih Al-Quran berarti ya? Tidak. Bukan Secara masalah tidak Ali langsung menyelisih berarti statement Anda. bukan menyelisih Al-Quran. Ali walaupun seorang sahabat tidak mungkin justru menyelisih Al-Quran. Terus kamu menjadikan Terus itu kenapa? kekuatan. Apa? Itu kamu yang kamu bawa dari mana? Saya tanya. Kalau Al-Quran tidak menyebutkan, apakah harus diambil dari Ali? Sebut saja nama kitabnya apa, nggak saya share nggak apa-apa. Ini saya menjelaskan tentang tafsir Al-Quran, tentang Allah Ta'ala itu laisa kamitslihi syai'un wallahu a'la arsyistawa. Ini dijelaskan pertanyaan oleh Sayyidina Ali. sering sekali dipertanyakan oleh orang-orang Syiah laknatullah, oleh orang-orang Rafidah. Sering kali. Pertanyaannya sama seperti kamu, karena dari pustaka Syiah kita bisa tahu. Oke, silakan Bisa Bang Indra. baca ya. Malas Bentar, dibacot saya sama baca. Syiah, sama Saya baca orang-orang sedikit aja. Rafidah, orang-orang Ya, sesat enggak ini. gini, saya baca dikit saja. Gini, Abu Hadid baca. Saya baca sedikit saja.
Nah, baca. Ingat, di sini Umi jangan sembarangan menuduh orang tanpa ada bukti. Iya, bentar, Mau dibaca. Diam dulu. Saya baca sebentar aja. Saya Sebentar, Ahlus saya baca. Sunnah bukan Syiah. Iya. Yang saya kutip ini dari kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlus Sunnah. bukan Tauhid 3 versinya Wahabi itu. Takiyah kau. Udah, sabar. Apa makna takiyah? Udah, Dari cara kamu datang ke sini menyerang saja, kita terus terang kita Sabar. kalah dengan orang-orang ahlul takiyah. Sabar, Mi. Saya tidak menyerang, saya cuma menjelaskan. Nanti Jangan saya baca, menjelaskan baru tauhid itu dengan tauhid nan- tauhid 3, Nah, tauhid Siva, uluhiyah. Iya. Karena itu Nanti. secara teologis itu cacat. Siva, Umi Dini sudah terkondisi, Bang Ali sudah terkondisi. Silakan kita Abu Hadid membaca Sebentar. dari Saya kitab. baca sepotong aja dari ini dari website studi Syiah Khazanah Islam Ahlul Bait Nabi. Ya, saya baca ya. Ini ada redaksinya seperti ini. Ketika para pendeta-pendeta Yahudi itu datang kepada Khalifah Abu Bakar dan bertanya, "Apakah kamu khalifah Nabi umat ini?" Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Ya." Lalu mereka bertanya, "Beritahukan kepada kami tentang Tuhanmu di langit atau di bumi?" Dia berada, kata Abu Bakar, di atas arsy. Lalu mereka pendeta Yahudi mengatakan, kalau begitu bumi kosong darinya dan berarti Tuhan berada di sebuah tempat dan tidak di tempat yang lain. Debat pemuka Yahudi. Lalu Khalifah Abu Bakar menukas, ini adalah ucapan orang-orang zindik. Pergilah dariku, kalau tidak maka aku akan membunuh kamu. Akhirnya mereka pergi sambil menghina Islam. Lalu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menemui mereka dan berkata, aku sudah tahu apa yang kamu katakan. Ketahuilah bahwa tidak bisa mengatakan Allah berada di mana. Allah pencipta tempat, Dia maha agung dan suci dari tempat dan apapun. Dia ada dan pengawas di semua tempat. Dia meliputi segala sesuatu, tidak ada sesuatu apa yang meliputinya, dan menyentuhnya hanya ilmu Allah yang meliputi darinya. Nah, ini yang seperti tadi Bang ini bawakan di awal. Perkataan Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Itu. Makanya saya itu di sini. ini dari website Bang Siva, studi Syiah saya tambahin dong Bang Khazanah Siva, Islam Bang Ahlul Siva. Bait. Abu Hadid, saya tambahin dong dari Ya, satu silakan, kitab silakan. ini. Dari satu kitab, mungkin barangkali Bang Siva kenal atau tidak. Nama beliau adalah, nama kitabnya adalah Madhab Syiah. Nama beliau adalah Ayatullah Muhammad Al-Musawi Al-Isfahani Al-Irani. Dia berkata dalam mukaddimah kitabnya halaman 17, dia berkata, ketika seseorang bertanya kepadaku, Ain Allah, dia menjawab fis sama. Itu menurut Ayatullah Muhammad Al-Musawi. Nggak tahu itu orang dari mana, dari ulama mana, saya nggak tahu. Dia bilangnya gitu. Nah, itu Syiah, saya tidak Syiah ya. Saya tidak memakai Syiah. Saya berdasarkan hadis-hadis Nabi. Enggak, saya nggak bilang itu Syiah. Cuman saya itu ketemu kitab namanya Madhab Syiah, karyanya Ayatullah Muhammad Ya, oke Al-Musawi. lah itu kitab-kitab itu kan. Saya dengan pegangan saya tidak memegang itu. Oh iya, Iya, tapi iya. Saya pegangan saya hadis. Perkataan itu. Nah, setuju ini nggak? yang saya bacakan hadis nih. Ayatullah Muhammad Tentang Al-Musawi. sifat Tuhan itu yang mana? Makai dalil mana kita tentang sifat Tuhan tuh? Coba nih. Ya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anha, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annal Yahuda, bahwasanya Yahudi ja'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalu, mereka menanya kepada Nabi, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, sif lana rabbak, sifatkan bagi kami Tuhan engkau, alladzi ba'asak, yang mengutus akan engkau. Fa anzalallah, maka menurunkan oleh Allah akan surah apa? Qul huwallahu al-ikhlas, qul huwallahu ahad. Katakan Allah Ta'ala itu esa. Ila akhir. Hazi sifatu rabbi. Ini sifat Tuhan. Saya jelaskan cara hadisnya ya, Bro. Saya jelaskan cara hadisnya. Oke. Jelaskan. Kenapa Allah menurunkan dalam surah itu Qul huwallahu ahad? Karena orang Yahudi juga menganggap bahwa Allah itu esa, tetapi di situ ada bantahan dari Allah. Allahu Samad, itu Yahudi juga seperti itu. Allahu Samad, Allah tempat berkandung segala sesuatu. Nah, untuk Yahudi ini, lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak, tidak pula diperanakkan. Kenapa? Karena orang Yahudi berkata, qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang Yahudi berkata Uzair anaknya Allah. Ketika ditanyakan walain sa'altahum ila Yahudi, kita ditanyakan ini apa maksudnya? Itu adalah kekasih Allah. Nah, tapi mereka memajaskan ini.
Mereka kekasih Allah dimajaskan jadi anak-anak Allah, Bani Elohim. Nah, itulah Allah tegur dia bahwasanya Allah tidak boleh disifati seperti itu. Dalam surah Ar-Rahman, hampir saja langit itu runtuh gara-gara mendengar manusia di bumi mengatakan Allah punya anak. Jadi untuk itu syaratnya. Oke, paham. Oke Bang Indra, berarti Bang Indra sepakat bahwasanya Allah Ta'ala dalil tentang sifat Allah Ta'ala itu adalah surah Al-Ikhlas dan laisa kamitslihi syai'un dan lain-lainnya. Sepakat enggak? Cuma itu. Gimana Allah mensifati dalam Al-Quran, ya itu yang kita ikuti, bukan cuma di situ. Di tempat yang lain ada Allah sifatnya dirinya. Seperti Bismillahirrahmanirrahim itu juga Allah bersifat di situ. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya kan? Itu tidak. Banyak Maliki sifat Allah banyak. Wallahu la ilaha illa al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Banyak sudah banyak. Subhanallah amma yusyrikun wallahu halikul barid musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wal azizul hakim. Banyak ayat-ayat yang menerangkan tentang asma Allah. Asma sifat. Saya kira banyak. Di usia senja kalamnya mau tahu. Kalau Anda berkata hanya di surah Nah, saya mau tanya ke